Bab 2, pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, pagi ini berjumpa lagi dengan Bu Ella pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita bisa belajar dengan lancar pagi hari ini. Nah, siapkan buku SPS kalian, buku SPS PPKN, dan juga buku tulis serta alat tulis kalian. Ya, jangan lupa tugas kalian adalah mencatat. Oke. Nah, baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di minggu yang kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang bab kedua, yaitu silakan dibuka bukunya halaman 27. Silakan dibuka halaman 27. Nah, bab 2, pelaksanaan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah mempelajari tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab, itu sudah mulai dari kelas 1. Tentunya kalian sudah paham betul apa itu pengertian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Ya, nah, Ibu ulas sedikit saja tentang pengertian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Kalau hak itu apa? Segala sesuatu yang memang sudah kita dapatkan, mulai dari kita di dalam kandungan dan sampai sekarang. Nah, kemudian kalau kewajiban, berarti segala sesuatu yang wajib atau yang harus kita kerjakan. Nah, terus kemudian kalau bertanggung jawab, tanggung jawab itu berarti kita menjalankan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan penuh kesadaran. Nah, anak-anak, yang perlu diketahui tentang hak dan kewajiban, kita harus melaksanakannya secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak sebelum melakukan kewajiban. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, kalau misalkan kita saat ini di rumah, karena kita belajarnya di rumah, nah kita tidak akan mendapatkan hak kita mendapat rumah yang bersih kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, yaitu membersihkan rumah setiap hari. Jadi apa anak-anak? Kita harus melakukannya secara seimbang agar kita juga mendapatkan hak kita, hak atau segala sesuatu yang seharusnya sudah kita dapatkan atau kita nikmati, okay? Nah, di situ dijelaskan di buku halaman 28, semua warga negara memiliki hak yang sama. Nah, tetapi hak kita dibatasi oleh hak orang lain juga. Ini yang perlu digarisbawahi. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya, contohnya misalkan kalian di jalan raya. Ya, di jalan raya. Kemudian sedang dibonceng orang tuamu, kamu sama orang tuamu berhak mendapatkan jalan raya yang bebas dari hambatan, gitu ya. Nah, tetapi apakah kalian boleh atau orang tuamu boleh mengebut? Tentu saja tidak. Karena apa? Ada orang lain yang juga memiliki hak yang sama. Ya, kalau kalian ngebut otomatis akan membahayakan orang lain atau akan mencelakai diri sendiri, ya kan? Nah, di situ dijelaskan, walaupun semua orang berhak menggunakan kendaraan di jalan, bukan berarti kita bebas menggunakan tanpa memedulikan orang lain yang juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya. Sudah paham, ya? Sudah paham. Nah, silahkan dibuka halaman 30. Di halaman 30 di situ dijelaskan pelaksanaan hak dan sebagai warga negara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah
melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab kita sebagai warga negara. Contohnya apa? Contohnya kita berhak menganut agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, di situ dijelaskan hak-haknya apa saja. Berikut adalah contoh-contoh hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945. Silahkan dibuka halaman 31. Yang pertama, hak untuk menganut agama. Nah, semua warga negara itu memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada paksaan kamu harus menganut agama saya, kamu juga harus mengikuti agama saya. Itu tidak boleh karena kita berhak memilih sendiri, ya. Nah, sudah dijelaskan, itu sudah diatur di undang-undang. Yang A, UUD 1945 pasal 28E ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa setiap orang itu bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Jadi kita sudah diatur ya nak, kita tidak boleh memaksakan orang lain. Oke? Nah, berikutnya yang B, UUD 1945 pasal 28E ayat 2, masih lanjutannya nggih. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Nah, karena tidak boleh dipaksa, makanya kita harus sesuai dengan hati kita. Nggih. Nah, berikutnya yang C, UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi, agama pun sudah menjamin kita, penduduknya, untuk memperbolehkan, silahkan mau menganut kepercayaan yang mana. Yang penting apa? Tetap menjalankan kepercayaannya itu. Oke? Nah, kalian bisa lihat di buku kalian itu ada gambar orang beribadah di masjid dan juga ada yang beribadah di mana itu? Di Borobudur, nggih, sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau masjid berarti Islam, nggih. Kalau yang satu ini biksu berarti agama Buddha, nggih, pintar. Nah, terus kemudian silahkan dibuka halaman berikutnya 32. Sudah paham nggih? Nah, ayo kita melihat gambar yang ada di buku kalian. Gambar ini yang belum punya. Gambar ini ada gambar apa? Gambar kelenteng. Kelenteng itu ibadahnya orang-orang Konghucu, nggih, pinter. Nah, lihatlah di situ ada teman-teman yang sedang duduk di luar. Kemudian teman yang satunya sedang beribadah di dalam kelenteng. Nah, ini apa maksudnya? Teman-temannya menghormati teman satunya yang sedang melakukan beribadah. Sehingga apa? Kalau kita bisa saling menghormati, pastinya akan tercipta suatu kerukunan. Nah, pelaksanaan dari kebebasan beragama sesuai dengan pasal-pasal itu kalau berjalan dengan baik, maka negara kita akan menjadi negara yang aman, tentram, dan damai, insya Allah. Nah, terus kemudian bagaimana dengan hak kita mendapatkan pendidikan? Silakan dibuka halaman 33. 33, nggih. Nah, ayo kita lihat gambar yang ada di pojok. Gambar. Nggih, sekolah-sekolah dibangun hingga pelosok daerah. Nah, di situ coba kalian amati, kira-kira sekolahnya itu di mana, Nak? Kira-kira. Ini kira-kira di daerah timur
di daerah timur, maksudnya wilayah Indonesia bagian timur, ya. Nah, setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan harus merata, tidak ada bedanya pendidikan yang ada di kota maupun yang ada di pelosok daerah, termasuk daerah 3T, ya. Nah, hak untuk mendapatkan pendidikan ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan pendidikan merupakan pilar utama untuk membentuk bangsa-bangsa yang besar. Ya kan, kalau generasi mudanya tidak sekolah, tidak menyampai pendidikan yang tinggi, otomatis bagaimana nasib bangsa kita? Nah, ya kan? Nah, kemajuan pendidikan dan teknologinya akan menjadikan suatu bangsa menjadi kuat dan mampu bersaing di dunia internasional. Tentunya kalau kita memiliki para pemuda-pemuda yang tangguh dalam hal pendidikan atau sumber daya manusianya, tentunya kita akan mampu bersaing dengan negara-negara lain, ya. Nah, terus di situ ayo kita lihat pasal-pasal yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang A, UUD 1945 pasal 28C ayat 1. Yang bisa digarisbawahi di situ adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi, pendidikan ini apa gunanya? Banyak sekali untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berikutnya yang B, UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Nah, di situ bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini sudah jelas sekali, gitu. Nah, pemerintah mewajibkan program wajib untuk belajar itu 12 tahun. Agar apa? Agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan. Nah, dulunya wajib belajar hanya 9 tahun. 9 tahun itu berarti sampai kelas berapa? Kelas SMP, kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP. Tapi sekarang harus sudah kelas 12 SMA. Nah, terus berikutnya, mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga, baik tua, muda, dari keluarga yang kurang mampu maupun dari keluarga yang mampu. Nah, haknya apa saja? Haknya adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran atau mengikuti pelajaran dan juga dapat ilmu, Terus kemudian di situ dijelaskan selain hak tersebut, seorang siswa juga berhak mendapatkan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah ini gunanya, contohnya apa? Contohnya ya perpustakaan, ruang kelas yang memadai, Terus kemudian halaman sekolah yang bersih, yang nyaman, Fasilitas ini gunanya untuk apa? Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, mendapatkan pendidikan adalah hak yang sangat penting sehingga pemerintah benar-benar sudah menuliskan atau mencantumkan hak kita itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus berikutnya yang nomor 3, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, seperti pengamalan Pancasila keempat, kita berhak untuk menyampaikan pendapat, Nah, di situ setiap warga berhak menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu siap menerima pendapat kita. Nah, tata caranya dapat diatur di undang-undang juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar suasana tetap tertib dan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, di situ dituliskan juga hak menyuarakan pendapat terdapat dalam UUD 1945 pasal 28E ayat
3 yang bunyinya bagaimana? Bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nggih? Tentunya kalian juga pernah ya di sekolah maupun di rumah melakukan hal ini, melakukan hak kita atau sudah memenuhi hak kita, yaitu menyampaikan pendapat. Nah, anak-anak, Ibu rasa sampai di sini dulu nggih penjelasan tentang hak-hak apa saja yang kita dapatkan yang sudah diatur dalam undang-undang. Nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan hak memperoleh pekerjaan dan imbalan, kemudian sama hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, kalau ada pertanyaan atau penjelasan dari Bu Ella terlalu cepat, silahkan bertanya kepada Bu Ella nggih. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.